الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس kaum muslimin rahimakumullah wa fitina azzakumullah. Allah Jalla wa Ala mengingatkan kita selaku hambanya. Ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah seorang insan itu menduga mengira akan dibiarkan sudah, dibiarkan terabaikan? Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ay la yu'maru wa la yunha kal bahaim. Apakah seorang insan itu menduga mengira akan diabaikan begitu saja, tidak diperintah dengan sesuatu, tidak dilarang dari sesuatu sebagaimana hewan ternak? Jawabannya tentu tidak. Manusia lain dengan bahimah. Manusia sangat mulia, dimuliakan penciptaannya fi ahsani taqwim. Manusia memiliki akal, memiliki pikiran yang sehat. Jin dan manusia mukallaf, ada beban syar'i yang harus mereka lakukan, sehingga tidak mungkin dibiarkan begitu saja tanpa perintah, tanpa larangan, tanpa bimbingan, tanpa syariat. Tidak mungkin. Di ayat yang lain menegaskan afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apa kamu mengira, menduga kami menciptakan kamu semua main-main, sia-sia, abath, dan tak mungkin kembali kepada kami? Tentu jawabannya tidak. Allah menciptakan kita bukan hal yang sia-sia, tapi Allah menciptakan kita untuk perkara yang sangat agung, yang sangat besar. Hikmah azimah, hikmah besar di balik penciptaan jin dan manusia. Ada tujuan mulia, tujuan yang sangat agung di balik penciptaan jin dan manusia ini. Bukan perkara main-main, bukan perkara sia-sia. Di Adz-Dzariyat ayat yang ke-56 Allah menegaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku, kata Allah Jalla wa Ala, tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada aku. Liya'budun, menghamba kepada Allah, mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah.
Itulah tujuan diciptakannya jin dan manusia di muka bumi ini. Semua tanpa terkecuali diciptakan untuk mengabdi beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Untuk itulah Allah subhanahu wa ta'ala arsala rusulahu wa anbiya'ahu alaihimussalam. Allah mengutus para rasul alaihimussalam. Nabi dan Rasul yang pertama diutus di muka bumi Nuh alaihissalam, Rasul pertama. Ditutup dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah utus mereka semua kepada umat manusia untuk menjelaskan kepada umatnya masing-masing bagaimana ibadah mereka kepada Allah, bagaimana kaifiyah ibadahnya, bagaimana cara ibadahnya, apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan, apa yang ditinggalkan. Diminta untuk ibadah kepada semata. Di An-Nahl 36 menegaskan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul. Mereka semuanya menyerukan seruan yang sama. Kalimat an ya'budullaha wajtanibut taghut. Wahai kaumku, wahai umatku, u'budullah, ibadahlah kamu semua kepada Allah, ibadah kepada Allah, mengabdi, menghamba kepada Allah, tinggalkan taghut-taghut itu. Taghut dimaknakan di sini kullu ma yu'badu min dunillah, semua yang diibadahi selain Allah. Tinggalkan semuanya itu. Ibadah hanya kepada Allah semata. Sampai pada Nabi dan Rasul yang terakhir, Khatamul Anbiya'i wal Mursalin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga diutus menjelaskan kepada umatnya sampai hari kiamat nanti bagaimana ibadah kepada Allah Jalla wa ala. Beliau sebagai Khatamul Anbiya wal Mursalin, Nabi Rasul yang terakhir. Syariat beliau yang terakhir menghapus yang sebelum-sebelumnya. Maka semua jin dan manusia berkewajiban ibadah kepada Allah dengan apa yang dibimbingkan, disyariatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku Nabi dan Rasul yang terakhir. Intinya diutus untuk ini. Allah Jalla wa ala anzal kutub, menurunkan kitab-kitab suci kepada sebagian Rasul alaihi wassalam. Isi kandungannya menerangkan kepada umat, kepada masing-masing umat tadi, bagaimana ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Diterangkan ubudiyah kepada Allah, kerjakan ini, tinggalkan itu, jangan kerjakan itu, ini perintah, ini larangan, ini cara ibadahnya untuk masing-masing umat. Ada Zabur, ada Taurat, ada Injil, mereka ada Suhuf Ibrahim. Itu semuanya isi kandungannya sama. Dikarenakan semua Nabi, semua Rasul alaihi wasallam dakwanya sama, memerintahkan semua umatnya untuk ibadah kepada Allah semata, tanpa sekutu baginya. Sama, isinya juga sama. Yang membedakan adalah amaliyah syariatnya. Ditutup dengan kitab suci yang paling terakhir, yaitu Al-Quranul Karim, kitab suci kaum muslimin sampai hari kita baca sampai yaumuddin, yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Al-Quranul Karim dari mulai awal sampai akhir menjelaskan tentang ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Ini kerjakan amalnya ini, yakini sebagai akidah, ini amalkan sebagai ubudiyah, ini berhias sebagai akhlak yang mulia, ini larangan agama. Al-Quranul Karim dijabarkan, diterangkan begitu rinci, detail, dengan sabda-sabda Rasul SAW, dengan amal-amal Rasul SAW, disebut dengan sunnatun Nabi SAW. Dijabarkan dengan bimbingan Nabi, bimbingan Rasul SAW, dengan sunnah-sunnah beliau. Rinci, detail, kaifiyahnya kadang,
Jumlahnya kadang, tata caranya, tempatnya, waktunya, jumlahnya, takarannya, rincian detailnya disebutkan dalam bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Sama menerangkan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Barakallahu fikum. Sehingga kita sebagai hamba Allah, kewajiban kita mengabdi kepadanya. Dan perlu diingat baik-baik, ketika sang hamba tadi abadallaha wahdahu la syarikalah ibadatan sahihatan syar'iyyah, ketika sang hamba tadi mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan ibadah yang benar, yang syar'i, maka dia mendapatkan semua pahalanya, semua keutamaannya. Banyak ayat dalam Al-Quran, banyak sabda Rasulullah SAW menerangkan dalam hadis tentang fadilah amal saleh, fadilah ibadah secara umum, iman dan takwa secara umum, iman dan amal saleh secara umum. Ayatnya banyak, hadisnya banyak. Diterangkan fadilah masing-masing amal, fadilah salat ini, fadilah puasa ini, diterangkan semuanya itu. Ketika sang hamba mengerjakannya dengan benar, dengan syar'i, yang dapat pahala sang hamba, yang dapat keutamaan sang hamba, kemanfaatannya kembali pada sang hamba tadi. Allah Jalla wa'ala tidak butuh kepada makhluknya. Dan yang mengabaikan ubudiyah, tidak mau ibadah kepada Allah, tidak mau mentaati Allah, tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW, memilih sebagai hamba Allah yang tidak mau ibadah, dibahasakan hamba yang kufur kepada Allah. Fala yalumanna ila nafsah, maka jangan mencela melainkan dirinya sendiri. Kebinasaan dia tanggung sendiri. Semua ancaman, semua kecaman yang disebutkan dalam ayat, dalam hadis, bagi orang-orang yang tidak mau ibadah, yang menerjang larangan agama, yang berbuat dosa, dia tanggung sendiri akibatnya. Sengsara dunia, sengsara menyimpang pada agamanya, sengsara di alam barzakh nanti, puncaknya sengsara yaumul qiyamah, dia yang menanggung sendiri. Allah Jalla wa'ala hanya menjelaskan tata cara ibadahnya. Nabi kita Muhammad SAW menerangkan kaifi ibadahnya. Yang ibadah dia akan bahagia, yang tidak ibadah dia akan binasa. Maka kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kita wajib bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala, bertahmid kepada Allah Jalla wa'ala. Bertahmid, bersyukur atas nikmatul Islam, nikmat sebagai seorang muslim, dikasih taufik, dikasih hidayah, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW, beriman kepada Al-Quranul Karim, muslim, mukmin. Ini nikmatun azimah, nikmat yang sangat besar dari Allah Jalla wa'ala. Sebab tidak semua hamba Allah muslim, tidak semua hamba Allah beribadah. Betul ya? Lebih banyak mana muslim dengan yang non-muslim? Hah? Banyak yang mana? Muslimnya atau yang non-muslim? Sedunia ini. Ya, jangan mandang Cilacap Tokwa. Kita lagi bicara hamba Allah secara keseluruhan. Banyak yang mana yang beriman atau yang tidak beriman? Yang tidak beriman. Maka ketika kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, itu nikmat yang sangat besar. Alhamdulillah ala taufiqihi. Barakallahu fikum. Lebih nikmat lagi ketika kita betul-betul mengamalkan Islam, diberi hidayah, diberi taufik, mulai mengenal Islam, mengenal amal-amal Islam, mengenal ibadah sholat, tahu tata caranya, ibadah puasa, tahu aturan mainnya, zakat, tahu bagaimana tata caranya, bisa berhaji, bisa berumrah, bisa ibadah ini, ibadah itu. Lebih luar biasa lagi. Sebab kita betul-betul telah mengabdi kepada Allah Jalla wa'ala. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah taufiqihi wa hidayatihi al-islami. Barakallahu fikum.
Maka kaum muslimin rahimakumullah, tema yang kita angkat kali ini ditujukan kepada kaum muslimin yang sudah berislam, yang sudah beriman, yang sudah berkomitmen untuk mengabdi, menghamba, beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Ketahuilah, yang namanya sebuah ibadah, sebuah amal saleh, la tuqbal illa bisyartain asasiyain. Sebuah amal saleh, sebuah ibadah tidak akan makbul, tidak akan diterima oleh Allah Jalla wa'ala, tidak akan dikatakan sah, tidak bakal berpahala, melainkan dengan dua ketentuan yang asasi, dua syarat wajib ada pada semua ubudiyah kita, amaliyah kita sehari-hari. Dua ini. Yang pertama ialah ayyakuna khalisan lillah. Amal yang kita kerjakan, ibadah yang kita lakukan harus ikhlas lillahi ta'ala. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa." Di Al-Bayyinah. Tegas ayatnya, mereka enggak diperintah melainkan supaya mereka beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, dalam kondisi sebagai orang-orang mengikhlaskan, memurnikan agama ini untuk Allah semata. Hunafa sebagai orang-orang hanif, ahli ibadah, ahlu tauhid, ahlul ikhlas. Itu perintahnya. Rasul mengatakan dalam sabdanya, innamal a'malu binniyat. Amal tergantung niatnya. Kata para ulama, ikhlas itu memiliki 3 makna, 3 gambaran. Tiga-tiganya harus ada pada amaliyah kita, ubudiyah kita, supaya dikatakan ikhlas. Satu hilang, maka enggak dikatakan ikhlas lagi. Hilang keikhlasan, putar keikhlasan. 3. Yang pertama, ikhlas itu dimaknakan dengan sarful ibadati lillahi wahdah. Mempersembahkan semua ibadah kita hanya untuk Allah semata. Persembahkan untuk Allah, lillahi ta'ala. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah." Namanya ikhlas dengan makna tauhid, mengesahkan Allah dalam perkara ibadah. Ini yang pertama. Maka dalam ibadah tidak boleh menyekutukan Allah dengan apapun dan siapapun. Dalam bahasa akidah, ibadah tanpa syirik. Jangan menyembah selain Allah, jangan ibadah kepada selain Allah, jangan mempersembahkan ibadah untuk makhluk apapun, siapapun, atau disekutukan, jangan. Tapi esahkan Allah dalam perkara ibadah sebagai muwahhid, ahlu tauhid. Ini yang pertama. Yang kedua, ikhlas dengan makna ibtigha wajhillah. Dia beramal semata-mata mengharapkan wajah Allah. Namanya ihtisabul ajr indallah. Dia beramal tulus, sangat tulus, ikhlas. Tulus dengan makna tidak mengharapkan dunia dan seisinya. Yang diharapkan ridhonya Allah, yang diharapkan wajah Allah, yang diharapkan pahala dari Allah Jalla wa'ala, yang diharapkan al-jannah, surganya Allah Jalla wa'ala. Tidak riya, tidak beramal supaya dilihat orang, tidak sum'ah, beramal supaya didengarkan orang, beramal, beribadah bukan dalam rangka untuk kepopularitas, bukan untuk kemasyhuran, ketenaran, bukan untuk sanjungan dan pujian orang, bukan dalam rangka untuk mencari manzilah, derajat, tingkatan di tengah-tengah makhluk. Tidak. Ibadah enggak ada unsur tendensi pribadi atau duniawi, tidak ada. Yang kita harapkan ridhonya Allah semata, ibtigha wajhillah, ibtigha mardatillah. Barakallahu fikum. Ini namanya
Kalau dibahasakan dalam bahasa kita, tulus. Ya, tulus, ikhlas. Tidak mengharapkan apapun. La jazaan wala syukura. Bukan balasan orang, bukan ucapan terima kasihnya orang. Tapi yang diharapkan murni ridhanya Allah, pahalanya Allah, al-jannah minallah jalla wa'ala. Dikatakan ikhlas. Barakallahu fikum. Jadi mohon maaf, jangan punya mental-mental yang ecek-ecek. Jangan ibadah yang dicari dunia, yang dicari harta, yang dicari tahta, yang dicari omongan orang, dicari sanjungan orang. Mohon maaf, itu rendah. Bisa menghancurkan amaliyah kita. Kita harus memiliki azam yang sangat tinggi, yang sangat kuat. Harus memiliki himmah yang sangat tinggi. Memiliki harapan yang lebih tinggi, yang paling tinggi. Al-jannah minallah. Yang kita cari jannahnya Allah Jalla wa'ala dengan apa yang kita kerjakan sebagai amal ibadah. Itu keikhlasan, tulus. Yang ketiga, ikhlas itu dimaknakan dengan kejujuran, lawan dari kemunafikan. Yang ikhlas jangan munafik. Munafik itu orang yang menyembunyikan hal-hal buruknya, entah kekufurannya atau kejelekan secara batin. Zahirnya nampaknya bagus. Jangan munafik dalam perkara ibadah. Ibadah betul-betul asli. Tampilan luar, tampilan dalam sama ibadah. Ucapan, perbuatan, isi hati sama ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Yang kita tampilkan di hadapan orang banyak itu ibadah. Yang tersembunyi yang enggak tahu juga ibadah. Lahir, batin semuanya sama. Tidak ada kemunafikan dalam ibadah kita. Jangan sampai ibadah itu hanya semata-mata mohon maaf pencitraan. Jangan sampai ibadah dijadikan sebagai alat permainan, tala'ubat, bermain-main dengan ibadah, ada makar, ada permainan, dalam luarnya berbeda, itu kemunafikan. Jangan. Ikhlaskan niat, betul-betul amanah, betul-betul jujur, yang kita lafalkan, yang kita lakukan, isi hati kita selaras. Semuanya ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Mengkikis sifat nifak yang sangat tercela. Tiga-tiganya harus ada pada amal kita. Baru dinyatakan amalnya ini memenuhi satu persyaratan, namanya ikhlas an-niyah lillahi ta'ala. Ini yang pertama. Selain ini dikatakan riya, dikatakan sum'ah, dikatakan syirik, dikatakan nifak. Semua dicela dalam Islam. Menggugurkan yang namanya pahala amal, menggugurkan yang namanya amal ibadah yang dikerjakan. Allah mengancam siapapun yang berbuat syirik akan dihapuskan amalnya, disirnakan amalnya. Bahkan seorang nabi sekalipun. Allah mengatakan dalam firman-Nya tentang Nabi kita Muhammad SAW, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Sungguh kalau, ini kalau nggak mungkin terjadi pada seorang nabi, kalau engkau berbuat syirik wahai Nabi, maka sungguh akan pudar, akan sirna, akan hancur amal kamu. Waradakunanna minal khasirin, dan sungguh engkau termasuk orang yang merugi. Ancamannya keras. Apalagi yang bukan Nabi, apalagi orang biasa, apalagi orang kayak kita-kita ini. Gak ikhlas, hati-hati. Amalnya sia-sia, muspro, sudah capek-capek. Tidak ada pahalanya, malah banyak dosanya. Barakallahu fikum. Ini asyaratul awal yang pertama. Ikhlaskan niat yang tulus. Di antara caranya kata para ulama adalah kita memandang semua yang selain Allah, baik itu makhluk apapun, siapapun, dipandang kayak orang mati. Anggap mereka tidak ada. Anggap mereka itu orang dalam kuburan. Yes. Jangan dianggap. Mereka mau menyanjung, jangan dianggap. Mereka mau mencela, jangan dianggap. Fokus kepada Allah ibadahnya. Jangan tengok-tengok orang lain. Jangan hiraukan omongan orang lain. Jangan memandang siapapun dalam perkara amal. Supaya fokus kepada Allah Jalla wa'ala semata. Sehingga ketika Anda beramal soleh, ada yang memuji, ada yang menyanjung, Anda enggak linglung. Gimana bahasanya? Tidak
ya nggak sombong. Ketika ada yang mencela dan segala macam, Anda nggak pernah tumbang. Tapi bahasanya Pak, dipuji, nggak apa, nggak sombong melayang-layang, dicela, nggak tumbang, dikarenakan dia ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala semata. Caranya meremis, anggap nggak ada orang. Allahu Akbar, salatnya khusyuk, fokus kepada Allah. Meremis, mau puasa, fokus hanya kepada Allah. Semua yang kita kerjakan, dah tutup mata dalam artian anggap nggak ada siapa-siapa di situ. Yang ada hanya Allah Jalla wa Ala semata. Nek mandang orang bahaya nanti. Wah, iki direktur perusahaan Pertamina ini. Ini kalau salatnya nggak bagus jadi susah lah jabatannya ini. Dibagus-bagusin salatnya, tarawihnya, masya Allah. Mumpung ada direkturnya dan segala macamnya, siapa tahu dia ngelihat, Pak Fulan tuh, masya Allah, soleh juga ya, beresis, bonus. Hati-hati, itu bisa merusak akidah kita. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Yang kedua, ayyakuna muwafiqan li hadi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amal yang kita kerjakan, ibadah yang kita lakukan harus sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya hadiyun Nabi, petunjuk Rasul, bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dalam ilmu usul fiqih sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata-kata sunnah dimanakan dengan bimbingan Rasul, arahannya Rasul yang tersebut dalam hadis-hadis yang sahih, yang beliau sabdakan, yang beliau contohkan dalam bentuk perbuatan, yang beliau ikrarkan, harus sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim di Al-Hasyr, Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang Rasul datangkan kepada kalian, ambil. Yang beliau larang, tinggalkan. Itu prinsipnya. Yang beliau datangkan, ambil. Beliau menjelaskan ada ibadah A, tata caranya begini, ambil. Menjelaskan ada ibadah A, waktunya ini, tempatnya di sini, ambil. Beliau memerintahkan sesuatu, ambil. Beliau melarang, tinggalkan. Sehingga semua sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sebuah hadis yang masyhur dalam Bukhari Muslim dari Aisyah, semoga Allah meridainya, dengan lafaz kata beliau sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Aisyah, semoga Allah meridainya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Ini konsep dalam perkara ibadah lahiriah. Barang siapa yang mengada-adakan perkara baru pada agama kita ini yang tidak ada padanya sama sekali, maka tertolak. Disebutkan dalam lafaz sahih Muslim, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan sebuah amal tanpa ada bimbingan dari kami, maka dia tertolak. Ini dalam sahih Muslim. Yang kata para ulama, hadis ini sebagai tolak ukur yang menentukan keabsahan amal zahir. Hadis innamal a'malu binniyat terkait dengan masalah niat, tolak ukur menentukan keabsahan amal batin. Yang dalam kalbu tergantung niatnya, ikhlas apa enggak. Yang zahiriyahnya, tampilan luarnya ditentukan dengan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Apakah sesuai dengan bimbingan Rasul ataukah tidak. Yang sesuai maka diterima, yang tidak maka ditolak. Dijelaskan oleh para ulama, muwafaqatus sunnah sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW itu dalam beberapa poin. Semuanya harus dengan bimbingan Rasul. Yang pertama, al-kaifiyah. Tata cara ibadahnya, tata cara amalnya harus
ada bimbingan dari beliau SAW. Kerjakan sesuai dengan kaifiyah Rasul SAW. Kayak salat, kerjakan salatnya sesuai dengan tata cara salat yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Sallu kama ra'aitumuni usalli, kata Rasul. Hendaklah kamu salat sebagaimana kamu melihat aku salat. Di zaman para sahabat enak langsung lihat beliau salat. Yang di zaman sekarang ini maka mengkaji bimbingan Rasul, hadis. Hadis beliau menjelaskan tentang tata cara salatnya dari mulai takbir ihram sampai dia salam, diterangkan rinci dalam hadis tata cara salatnya Rasul SAW. Kerjakan dengan kaifiyah Rasul. Apapun amal itu, yang pertama tata cara ibadahnya, tata cara amaliyahnya harus ada bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Jangan bikin sendiri. Yang kedua, az-zaman, waktu pelaksanaannya. Kapan dikerjakan? Harus ada bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Yang ketiga, al-makan, tempat pelaksanaannya. Dikerjakan di mana? Harus dengan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Ketika ada penjelasan, kerjakan di tempat ini. Kerjakan di tempat itu. Jangan cari tempat yang lain. Ketika tidak ada keterangan tempatnya, bebas kerjakan dimanapun yang diizinkan dalam syariat. Ada ketentuan, amal ini kerjakan di waktu ini. Kerjakan di waktu-waktu itu. Jangan cari waktu yang lain. Tapi ketika dikasih kebebasan, dia dikerjakan kapanpun itu. Contoh, puasa Ramadan. Kapan waktunya? Bulan? Apa boleh dikerjakan Syawal? Dikerjakan Dzulqa'dah? Rajab? Rabiul Awal? Tidak bisa. Ditegaskan waktunya adalah syahrul Ramadan. Sehingga dikatakan puasa di bulan Ramadan. Harus Ramadan. Tidak bisa yang lain. Tempat. Contoh kayak manasik haji. Dikerjakan di mana? Cilacap? Gak bisa. Tanah suci. Di tempat-tempat Masyaril Haram. Tempat-tempat haji. Armina. Apa Armina? Armina, Arafah, Mina, Musdalifah. Taib. Itu bukan nama, itu singkatan tempat-tempat haji di sana. Armina, Arafah, Musdalifah dan Mina. Barakallahu fikum. Di sana. Kaifiyahnya, tempatnya, waktunya, kemudian al-adatul qadr, jumlah amalnya, berapa kali mengerjakannya. Dengan bimbingan Rasul. Takarannya berapa gram, berapa kilo, dengan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. 5 waktu, zuhur berapa rakaatnya? Zuhur, subuh, maghrib, harus dengan tata cara itu. Takaran, berapa yang kena zakat mal? Sekian nisabnya. Sekian gram, sekian kintal. Ada takaran disebutkan oleh beliau SAW. Semuanya harus dengan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Barakallahu fikum. Jenisnya, jenis amaliyahnya, jenis apa yang dikeluarkan misalkan. Jenisnya pun juga sama dengan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Mohon maaf, dicontohkan oleh para ulama terkait zakat fitrah. Nanti di ujung Ramadan lebih afdal dikeluarkan sebelum salat Id. Ada afdal, kerjakan yang afdal, itu yang kita inginkan. Kata para ulama, jenis zakat yang dikeluarkan, jenisnya itu berupa bahan makanan pokok. Tidak bisa dengan cara yang lain. Karena Rasul mencontohkan jenisnya adalah ta'am, makanan pokok masing-masing negeri. Di negeri kita beras. Mohon maaf, tidak bisa dikeluarkan dalam bentuk sarung barangkali. Atau dikeluarkan dalam bentuk HP barangkali. Atau yang nggak bisa dengan makanan pokok beras. Jenisnya juga sama, harus dengan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Yang berikutnya as-sabab. Sebab amalnya. Kenapa mengamalkan begini?
Kenapa mengamalkan begitu? Sababnya juga dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zuhur 4 rakaat. Kok ada orang mengerjakan 2 rakaat? Tanya sebabnya. Pak, apa sebabnya Anda mengerjakan 2 rakaat? Kalau dia mengatakan, maaf Pak ya, saya musafir, saya sholat bersama dengan para musafirin, saya qashar, sehingga 2 rakaat. Sah atau enggak sah? Kenapa kok sah? Dikarenakan sababnya sesuai dengan bimbingan Islam. Lagi sakit. Kalau sakit, qashar apa jamak? Kalau lagi sakit, qashar apa jamak? Dijamak. Kalau qashar itu musafir. Khair insyaallah. Ada lagi yang lain yang dibahas oleh para fuqaha terkait dengan masalah asbab. Sehingga semua poin-poin tadi harus sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Harus ada bimbingan dari Nabi kita Muhammad SAW. Dan itu mudah. Ada dalam Al-Quranul Karim, buka tafsirnya. Ada dalam hadisnya Rasulullah SAW, buka buku hadisnya. Masalah fikih, banyak buku-buku masalah fikih. Tentang masalah yang lain banyak disebutkan dalam hadisnya Rasulullah SAW. Tinggal kita mempelajarinya, kita mengkajinya, supaya bertahap, pelan tapi pasti ke depan. Apa yang kita amalkan, ada bimbingannya. Ini amal terbimbing dengan bimbingan sunnah. Tinggal kita berjuang, mengikhlaskan niat amal tadi untuk Allah Jalla wa'ala. Sehingga amalnya ikhlas dengan bimbingan sunnah. Barakallahu fikum. Sehingga amalnya dikatakan makbul, diterima, sahihun, sah, ma'jurun, berpahala. Diterima, sah, dan berpahala. Sehingga meskipun sedikit yang kita kerjakan, tapi ikhlas dengan bimbingan sunnah, besar pahalanya. Daripada amalnya banyak, nggak ada bimbingannya, capek, muspro, ditolak, berdosa lagi. Atau amalnya dengan bimbingan syar'i, dengan bimbingan sunnah, semangat, mempeng, tetapi nggak ikhlas, ada riya, ada sum'ah, ditolak dalam Islam. Sehingga terpenuhi dua-duanya. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah, azakumullah, kaum muslimin rahimakumullah. Sebagai penutup, delok jamnya kok kayak cepat banget maghrib ini, Pak. Meluncur dengan deras ini jamnya ini. Ya sudah terakhir. Nanti kalau masih ada terusannya habis tarawih? Ada. Nih itu teruskan pada tarawih insyaallah yang belum tersampaikan. Yang terakhir. Khusus bagi muslimin yang semangat ibadah, yang punya komitmen beribadah, yang berjuang untuk 2 poin tadi, dijelaskan oleh para ulama kita sebagai bahan evaluasi, perenungan. An-nas fi hadaini arba'atu aqsam. Umat manusia, bahkan muslimin, berkaitan dengan 2 ketentuan di atas, ada 4 jenis orang. Ada 4 jenis orang. Disebutkan oleh para ulama sebagai bahan evaluasi. Termasuk yang mana kita ini? Kalau benar, alhamdulillah. Kalau salah, segera insaf dan taubat, perbaiki diri. Jangan sampai terlambat. Ada 4. Yang kedua, yang pertama adalah man jama'a bainal ikhlasi wal mutaba'ah. Seseorang yang mengumpulkan 2 ketentuan di atas. Ikhlas niatnya dengan bimbingan sunnah amalnya. Sehingga semua amalnya lillahi ta'ala. Semua ucapan-ucapannya lillahi ta'ala. Dia memberi sesuatu, infak, sedekah, zakat, wakaf lillahi ta'ala. Dia enggak memberi lillahi ta'ala. Dia mencintai orang lillahi ta'ala. Membenci orang lillahi ta'ala. Apapun yang dia kerjakan, yang dia lakukan terkait dengan diniyah dia, semuanya lillahi tabaraka wa ta'ala. Ikhlas dengan mana tauhid dipersembahkan untuk Allah semata amal tersebut. Ikhlas dengan mana tulus
Ikhlas tidak mengharapkan apapun dari makhluk, yang diharapkan ridhonya Allah, jannah minallah jalla wa'ala. Semuanya lillahi ta'ala, ikhlas. Di saat yang bersamaan semua amalnya, semua ibadahnya sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang dikatakan ahlul ubudiyah al-haqqah, yang asli, ori ahli ibadah. Yang dikatakan abid, hada, dialah yang meraih semua pahala amal, yang meraih semua pahala ibadah yang disebutkan dalam ayat, dalam hadis, yang umum, yang terperinci untuk masing-masing amal, dapat semuanya dia. Inilah yang diridhai oleh Allah Jalla wa'ala, dan inilah yang harus kita wujudkan, kita perjuangkan. Ikhlas dan mutaba'atus sunnah. Barakallahu fiik. Ini yang diharapkan. Yang kedua ialah man la ikhlasa lahu wa la mutaba'ah. Seseorang yang amaliyahnya, ibadahnya tidak ada keikhlasan, juga tidak dibimbing dengan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Yang dia amalkan gak ada sunnahnya, gak ada bimbingannya, gak ada dalilnya. Di saat yang sama dia gak ikhlas. Yang dia cari popularitas, kemasyhuran, sanjungan pujian, posisi, kedudukan, tahta di tengah-tengah makhluk, itu yang dia cari. Dan ini ternyata ada orang, banyak orangnya. Allah Jalla wa'ala mengatakan dalam firman-Nya tentang tipe yang kedua ini di Ali Imran 188. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal 'adzab wa lahum 'adzabun alim. Kamu jangan menduga, jangan mengira. Orang-orang yang bahagia, yang bersukacita dengan apa yang mereka amalkan. Kata Ibnu Qayyim menerangkan rahimahullah dalam bukunya Madhus Salikin, bangga dengan apa yang mereka lakukan, ay minal bid'ati waddalalati wasyirik. Mereka berbahagia, bersukacita, bersenang-senang dengan apa yang mereka lakukan, tapi amalnya amal syirik, amalnya amal bid'ah, amalnya amal kesesatan, bukan amal soleh. Wa yuhibbuna yuhmadu bima lam yaf'alu, dan mereka suka, senang sekali disanjung, dipuji-puji dengan apa yang tidak mereka lakukan, berupa ittiba'us wal ikhlas, berupa ikhlasnya dan dengan bimbingan sunnah pada amalnya. Dia enggak ikhlas dalam amalnya, yang dikerjakan dari bimbingan sunnahnya, tapi dia suka disanjung, dipuji karena keikhlasannya. Oh Masya Allah, ini ikhlas banget, senang dia. Padahal gak ikhlas dia aslinya. Dia dipuji, oh Masya Allah amalannya baik banget, ini amal soleh, ini amal kebajikan, senang dia. Padahal yang dia kerjakan bukan amal soleh, yang dia kerjakan bukan amal ibadah yang benar. Yang dia kerjakan apa tadi? Bid'atun, dhalalatun, syirkun. Allah mengatakan, fala tahsabannahum bimafazatin minal azab. Kamu jangan mereka berhasil selamat dari azab. Walahum azabun alim. Justru orang semacam ini mendapatkan azab yang sangat pedih. Yang dikatakan sebagai syarrul khalqi, makhluk yang paling jelek. Kata Ibnu Qayyim, ahlul ghadabi wad-dhalal, orang-orang yang dimurkai Allah Jalla wa'ala dan orang-orang yang disesatkan oleh Allah Jalla wa'ala. Al-maghdubu alaihim dan ad-dhalin yang di Al-Fatihah itu. Ada ayatnya, berarti ada orangnya. Tapi hati-hati, diancam, dikecam dengan keras dalam ayat ini. Diancam tidak akan selamat dari azab. Diancam dengan azab yang sangat pedih dunia akhirat. Kenapa? Ikhlas tidak ada, bimbingan sunnah juga tidak ada.
Wallahul musta'an. Hati-hati jangan sampai ada yang masuk dalam kategori ini. Orang yang paling jelek, yang paling buruk dalam pandangan Islam. Orang yang dikatakan dimurkai oleh Allah Jalla wa'ala. Dikatakan sebagai ahlul dhalal, orang yang menyimpang, yang sesat. Hati-hati. Singkirkan yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga ialah man huwa mukhlisun fi a'malihi lakinnaha ala ghairi mutaba'ati sunnah. Orang yang ikhlas dalam beramal. Kalau dibahasakan dengan bahasa kita itu, orangnya betul-betul sepenuh hati dalam beramal, tulus dalam beramal, sungguh-sungguh dalam beramal, mengerahkan semua yang dia mampu, dayanya, upayanya, sepenuh hatinya, capek, letih, lelah dalam perkara amal. Tetapi amalnya tadi tidak sesuai dengan bimbingan sunnah. Apa hukumnya? Raddun, tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Yang beramal dengan sebuah amal tanpa bimbingan dari kami, dari kami, maka tertolak. Ya, kata-kata para ulama dicontohkan seperti juhalul ubad. Orang-orang yang semangat ibadah tapi dia jahil, tidak punya ilmu sama sekali. Pokoknya ibadah, pokoknya semangat, pokoknya ibadah, pokoknya semangat. Bicara mempeng pol. Bicara tulus sepenuh hati ibadahnya. Perjuangan, pengorbanan luar biasa dia. Mengorbankan fisiknya, tenaganya, pikirannya, semua yang dia bisa. Tapi dengan kebodohan, tidak ngerti ilmu, tidak ngerti ini ibadah atau bukan, diperintahkan atau tidak, syar'i atau tidak, nggak mikir yang ininya. Percuma, dia telah capek, tapi nggak ada pahala sama sekali. Percuma, dia dalam mengerahkan semua kemampuannya, tapi tertolak amalnya. Bukan semata-mata tertolak, jatuh dalam kebid'ahan yang menyesatkan, berdosa dia, menyimpang dia dengan amalia tadi. Sehingga jangan semata-mata modal semangat, iringi dengan ilmu. Semangat dipupuk, semangat dilestarikan, ketulusan dijaga, plus tambahi lagi dengan ilmu syar'i, dengan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW, supaya berpahala, diterima, sah. Hilang satu, ditolak. Dan yang keempat, man a'maluhu ala mutaba'ati sunnah. Ini nasihat bagi orang-orang yang punya komitmen beribadah dengan bimbingan sunnah. Disebut dengan ahlus sunnati wal jamaah. Nasihat bagi para ahlus sunnah wal jamaah yang punya komitmen ibadahnya, amaliyahnya, agamanya dengan bimbingan sunnah. Semangat dengan bimbingan sunnah, Masya Allah. Tetapi masuk dalam kalbunya niatan yang tidak ikhlas. Riya. Nggak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah Jalla wa'ala pelakunya. Dia sum'ah ternyata dia inginkan sanjungan orang, pujian orang. Ternyata dia inginkan adalah kedudukan, posisi, popularitas, dunia, harta, benda, rupa. Itu dia caranya. Dalam kalbu yang paling dalam, ternyata dia menginginkan niatan duniawi ini. Amalnya ditolak. Allah enggak perlu dan enggak butuh amal orang semacam ini. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia, sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, kata beliau SAW, qala Allah azza wa jalla, Allah Jalla wa ala berfirman, ana aghna syuraka'i an-syirik. Aku adalah orang yang paling tidak butuh sekutu. Aku tidak perlu yang namanya sekutu-sekutu. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairih taraktuhu wa syirkah. Siapa saja beramal dengan sebuah amalan, dia menyekutukan aku dengan selain aku dalam amalan tadi, syirik dia, aku tinggalkan dia dan sekutunya. Allah enggak bakal terima amalnya dia. Kenapa? Ada unsur syiriknya, riyaknya, sum'ahnya, niatan duniawi, hartawi, tahtawi. Hati-hati.
Dan ini penyakitnya orang-orang besar, kata para ulama. Penyakitnya orang-orang yang sudah dikatakan abid, ahli ibadah, yang dikenal dengan saleh, yang bertakwa, yang masya Allah wahyunya mempeng semangat dalam perkara ibadah, dan tidak kaleng-kaleng semangat belajar berilmu supaya mengerti, ada bimbingan sunnah padanya, amalnya syar'i. Ini penyakit yang membahayakan dia. Kemasukan niatan yang tidak ikhlas. Dan itu dibahasakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, dasisatun khafiyatun fil batin. Penyusup samar dalam batin, dalam kalbu seorang abid, seorang ahli ibadah. Hati-hati. Di satu sisi amalnya tertolak, di sisi yang lain jatuh dalam syirik, mungkin akbar, mungkin asghar. Ada satu poin sebagai penutup majelis. Tidak ikhlas membikin pelakunya nanti akan diazab di yaumul qiyamah. Hadis yang begitu panjang yang dikisahkan oleh sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, menceritakan tentang 3 jenis orang yang nanti di yaumul qiyamah sebagai orang pertama yang dengannya dinyalakan api neraka. Api neraka jahanam dinyalakan dengan mereka-mereka ini. Dan bukan orang kaleng-kaleng, orang besar. Yang satu ta'alam ilm, qara al-Quran, belajar ilmu agama, menghafal Quran. Ternyata dia mengerjakan ini semua supaya dikatakan alim. Gelar alim, gelar ustadz, gelar syekh. Atau dikatakan qari, sang qari di dunia ini, waqatil. Dilemparkan dalam neraka. Yang kedua yang sodakonya masya Allah, semua pintu sedekah dia sedekah semua situ. Ada infak ikut, zakat ikut, semua ikut. Pintu-pintu kebaikan sedekah ikut di sana. Ternyata niatan dia supaya dikatakan sebagai jawad, orang yang dermawan, yang loman, masya Allah, dilemparkan dalam neraka. Yang ketiga yang berjihad fisabilillah, perang jihad fisabilillah, nggak main-main. Berperang dia dengan hartanya, dengan nyawanya, dan dia bahkan dia mati di medan perang. Ternyata dia hanya punya niatan supaya dikatakan syuja', pahlawan, pemberani, dilemparkan dalam neraka. Naudzubillah. Bayangkan, amalnya besar, ilmu, Quran, sedekah, infak, jihad, amal besar semuanya ya. Tapi semuanya hancur. Bahkan pelakunya diazab dengan pedih di neraka. Apa sebabnya? Tidak ada keikhlasan padanya. Ada niatan terselubung yang tidak bagus pada dirinya. Dan ada lagi yang lain lagi muncul lagi, ikhwan. Gak ada keikhlasan atau gak ikhlas dalam beramal saleh, menyebabkan pelakunya nanti mendapatkan su'ul khatimah. Ini yang disebutkan dalam hadis dalam Sahih Bukhari dari Sahl As-Sa'idi semoga Allah meridainya. Kata beliau SAW bersabda, wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli al-jannati fima yabdu lin-nas wa min ahli an-nar innamal a'malu bil khawatim. Sungguh ada orang yang mengamalkan dengan amalnya ahlul jannah. Itu kan hebat-hebat kan, amalnya ahlul jannah. Salatnya, puasanya, zakatnya, sedekahnya, jihadnya, ininya, amalnya ahlul jannah. Yang nampak bagi kebanyakan orang, yang nampak, dan dia ternyata sebagai ahlun nar. Rasul mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Fallahul musta'an. Hati-hati kata para ulama, ini tentang orang-orang yang tidak ikhlas dalam amaliyahnya. Ya, terjangkiti penyakit-penyakit riya, sum'ah, kepingin dunia, harta dan segala macam dengan amal yang dia kerjakan, berujung kepada su'ul khatimah. Orang tahunya masya Allah baik, orang tahunya masya Allah bagus, pas waktunya meninggal, loh kok berubah dia, loh kok menyimpang dia, loh kok gak mengerjakan amal kebajikan dia, di ujung hayatnya malah berbuat dosa, menyimpang, menyalahi agama, menyalahi syariat, mati setelah itu. Ketahui, berarti sebabnya adalah selama ini dia mengerjakan amal kebajikan tadi gak ikhlas. Yang tahu hanya Allah Jalla wa'ala. Kapan kita tahu? Kapan kita tahunya?
ketika sudah kejadian. Maka jangan suudzon kepada yang ahli ibadah loh ya. Kita nggak mungkin menghukumi mereka dengan demikian. Baru tahu pas kejadian. Heboh ini, aneh ini, ada apa? Ini Masya Allah loh, semasa hidupnya itu ibadahnya loh, sholatnya loh, ininya disebut semua amal kebajikan dia. Ini orang baik ini, orang soleh. Kok matinya mengenaskan begini? Sebelum mati kok dia mengerjakan amal kejelekan. Sebelum mati kok dia menyimpang. Dan dia mati di atas penyimpangan tadi, dosa tadi, maksiat tadi. Mati di atas kejelekan. Namanya apa? Su'ul khatimah. Kata para ulama, hati-hati. Ini riwayatnya. Bisa jadi dia menyembunyikan niatan-niatan jelek pada amal kebajikan dia selama ini. Ada niatan terselubung yang tidak ikhlas. Mungkin riya, mungkin sum'ah, mungkin syuhrah, popularitas, ketenaran, sanjungan, pujian, kedudukan, posisi, dunia, harta, segala macam mungkin. Yang tahu hanya Allah Jalla wa Ala semata. Disampaikan untuk kehati-hatian. Barakallahu fikum. Semoga Allah Jalla wa Ala memberikan taufik kepada semua, diberi hidayah, diberi kemudahan untuk bisa mengumpulkan ikhlas dan mutaba'ah pada amal kita, sehingga termasuk golongan orang-orang berbahagia sebagai ahli ibadah yang makbul ibadahnya, sah ibadahnya, dikasih pahala ibadahnya. Amin ya rabbal alamin, terutama ketika momentum Ramadan ini. Semoga manfaat. Cukup sekian dikarenakan menjelang maghrib. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.